Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Salam. Kami di sini calon guru penggerak angkatan 11 Kota Bukit Tinggi. Saya Surya Eka Putri SPD dari SDN 14 LDS. Saya Zanovira SAG SPD dari SDN 12. Saya Binti Zuberti SPD dari SDN 12 Bukit Kabut Kota Bukit. Kami di sini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual pembuat coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Pipi. Waalaikumsalam Bu Eka. Alhamdulillah. Bagaimana kabar Ibu pada hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Baik Bu. Sebelum kita memulai proses coachingnya, di sini saya berperan sebagai seorang pengamat atau observer yang akan melihat proses coaching dengan si coaching nanti. Namun sebelum Ibu memulai percakapannya, ini ada beberapa hal yang akan saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasinya ya Bu ya. Jadi agar Ibu juga tahu, nanti untuk rubrik penilaian yang akan menjadi penilaian saya adalah, saya harapkan dalam proses percakapan nanti Ibu sudah memiliki prinsip sebagai seorang coach, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan tentunya Ibu juga sudah memiliki kompetensi inti dari coaching yang meliput presensi atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, tentunya dengan menggunakan teknik rasa. Dan juga saya berharap nanti dalam proses percakapan Ibu, ketika melakukan sebuah coaching, Ibu jangan lupa untuk menggunakan alur dari Tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan kemudian tanggung jawab ya Bu ya. Nah, itu rubrik penilaian yang saya jadikan sebagai acuan dalam mengamati Ibu. Bagaimana Bu Pipi, bisa dipahami? Oke Bu. Iya. Baik Ibu, kalau begitu selanjutnya sebelum dimulai proses coachingnya, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan. Boleh ya Bu ya? Tentu boleh Bu Eka. Oke, baik. Untuk pertanyaan pertama nih ya Bu Pipi, kira-kira kompetensi coaching yang mana nih yang ingin Ibu kembangkan dalam proses percakapan nanti? Yang ingin saya kembangkan itu ada dua Bu Eka. Nanti mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot menggunakan teknik rasa. Oke. Itu luar biasa ya Bu Vivi, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, dari dua kompetensi ini Bu, kira-kira bagian kompetensi yang mana nih yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan dalam proses coachingnya nanti? Untuk yang kompetensi spesifiknya adalah mendengarkan dengan aktif supaya saya bisa menggali potensi. Kemudian nanti si coach dapat menemukan solusi yang tepat atas permasalahan yang beliau temui. Baik, memang mendengarkan aktif salah satu kunci ya agar bisa menggali banyak hal dari seorang coachingnya. Nah Ibu, pertanyaan terakhir nih, perihal indikator ketercapaian. Kira-kira tolak ukur yang mana nih terkait indikator pencapaian yang ingin Ibu Pipi tuju dalam proses percakapan nanti? Indikator keberhasilannya yang saya tuju yang pertama adalah kalau nanti dalam coaching saya menyampaikan alur tirta secara runtun.
Kemudian saya bisa menggali ide-ide dari si Koci sendiri agar beliau dapat menemukan solusi atas permasalahan yang beliau temui. Oke, baik. Semoga dari indikator yang sudah Ibu sampaikan terkait prosesnya meliputi Tirta, kemudian ide-ide dan solusi dari Koci yang bisa tergali dengan sangat maksimal ya. Semoga ini bisa tercapai dalam proses percakapan nanti. Ya Bu, yang ingin saya tanyakan dan selebihnya setelah ini Ibu silahkan bisa memulai percakapan dengan Kocinya, dan saya berharap proses percakapannya nanti bisa berjalan dengan lancar Ibu ya, dengan indikator keberhasilan yang sudah Ibu tentukan tadi. Terima kasih Ibu. Sudah siap? Siap Bu. Iya, silakan dimulai proses coachingnya ya Bu Vivi ya. Iya Bu, siap Bu. Assalamualaikum Bu Liza, selamat siang Bu Liza. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Liza? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik Bu Vivi. Bu Vivi bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Bu Liza. Mudah-mudahan kita selalu tetap sehat ya Bu Liza. Amin, amin ya rabbal alamin. Bagaimana Bu Liza? Sepertinya Ibu itu ada masalah. Apa ada yang ingin Ibu bicarakan? Benar Bu Vivi, saya punya sedikit masalah dengan murid saya di sekolah. Boleh Bu Riza, apa yang bisa saya bantu Bu Riza? Begini Bu, saya sebenarnya bingung dengan salah satu murid saya. Anak didik saya ini tidak mau belajar dengan saya, sudah tidak masuk beberapa kali pertemuan Bu. Sekarang coba Bu Riza ceritakan apa yang Ibu alami saat ini. Begini Bu, saya memiliki masalah dengan salah satu anak didik saya yang sekarang ini kelas 1 ya. Beberapa kali pertemuan dia tidak masuk belajar dengan saya Bu. Alasannya dia takut karena dia beranggapan saya marah kepada dia. Karena pada pembelajaran sebelumnya dia pernah saya tegur karena mempermainkan dengan bajunya, digigit-gigit sampai basah dan kotor. Dan saya bantu untuk melipatkan dengan bajunya tersebut. Sepertinya anak didik saya ini beranggapan kalau saya menegurnya itu saya marah. Kemudian pernah juga ketika orang tuanya datang ke sekolah mengantarkan bekal makanan siangnya, anak tersebut mengambil bekal tersebut dengan agak kasar dan tanpa berterima kasih kepada orang tuanya. Sambil berlari dia rembut bekal yang diberikan orang tuanya, kemudian berlari. Nah, melihat hal tersebut saya merasa punya kewajiban untuk menegurnya Bu Vivi. Kemudian saya tegur dengan cara yang baik dan saya sampaikan kepada anak saya tersebut supaya dia bisa bersikap sopan kepada orang tuanya dan mengucapkan terima kasih. Nah, namun ketika saya tegur dan saya ajarkan tentang kebaikan, ternyata laporan dia sama orang tuanya mengatakan kalau saya marah dan sering marah kepada dia. Dan saya dan anak tersebut bilang kalau saya menegurnya dengan suara yang keras. Jadi dari yang Bu Liza alami tersebut, permasalahan yang Ibu hadapi yaitu ada anak yang tidak mau belajar karena menurut dia Bu Liza itu pemarah ya. Sekarang coba Ibu telusuri apa yang menjadi permasalahan anak didik Ibu dalam hal ini sehingga dia sampai begitu dan tidak mau belajar. Iya Bu, karena menurut saya sikap dan karakter anak saya tersebut harus dibina dan tidak bisa dibiarkan tumbuh menjadi anak yang tidak berkarakter baik. Nah, kalau permasalahannya saya sudah coba berbicara dengan orang tuanya. Dari permasalahan yang Bu Liza hadapi ini, apa rencana yang akan Ibu lakukan? Saya ingin menelusuri bagaimana sebenarnya karakter anak didik saya ini Bu. Dan saya akan bertanya kepada guru kelasnya karena saya sebagai guru dan studi tidak masuk setiap hari.
ada karakternya yang memang seperti itu setiap harinya. Jadi setelah saya bertanya kepada guru kelas, rencana saya juga berkomunikasi kembali dengan orang tuanya. Apa yang disampaikan oleh anak ini kepada orang tuanya, dan saya juga akan jelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Dan saya akan bertanya kepada orang tuanya bagaimana sebenarnya perlakuan anak ini di rumah dalam kesehariannya, dan apa penyebab sehingga dia tidak mau belajar dengan saya. Benar sekali Bu Liza. Jadi menurut Ibu, untuk menyelesaikan permasalahan murid Ibu tersebut adalah dengan melakukan kolaborasi dengan guru kelas serta orang tua murid tersebut, dan melakukan pendekatan kepada anak tersebut agar masalah yang sebenarnya dapat diketahui dan murid Ibu mau mengikuti pelajaran dengan Ibu baik kembali dengan perasaan senang dan gembira. Namun bagaimana jika seandainya orang tua anak tersebut malah menyalahkan ibu atas permasalahan ini? Baiklah Bu, mungkin saya akan mengajak orang tua untuk melakukan refleksi dan berbicara dengan perlahan. Kemudian akan melibatkan kepala sekolah dalam berkomunikasi dengan orang tua murid tersebut. Jika kita memberikan pemahaman yang baik, insya Allah orang tua akan mengerti. Dan yang terpenting sekali, saya juga akan melakukan refleksi diri sendiri. Mungkin cara menegur saya kepada anak murid saya tersebut mungkin perlu diperbaiki bahasanya. Oke Bu Liza, jadi apa yang ingin Bu Liza dapatkan dari diskusi kita hari ini Bu? Ya, dengan diskusi kita hari ini saya ingin pembelajaran bisa berjalan lagi dengan baik dan semua anak didik saya merasa nyaman, senang dan gembira belajar dengan saya. Kemudian dengan berdiskusi dengan Ibu, saya merasa lega, merasa sedikit terang jalannya karena saya bisa menyampaikan unek-unek yang saya hadapi di sekolah bersama anak didik saya. Kemudian saya juga bisa berusaha mencari solusi dan langkah ke depannya apa yang harus saya lakukan. Bagus sekali Bu Liza. Kita Bu Pipi, alhamdulillah ya proses coachingnya tadi sudah selesai ya dengan lancar ya Bu Pipi ya. Oke, jadi terkait supervisinya nih Bu Pipi, ada beberapa catatan. Namun sebelum saya sampaikan ini Bu, saya ingin menanyakan beberapa hal. Boleh Bu Pipi? boleh Bu. Oke. Nah, untuk pertanyaan pertama nih Bu Pipi, apa yang sudah Ibu lakukan tadi saat melakukan coaching dan apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching Ibu tadi? Ya, baik Bu. Untuk yang saya lakukan di coaching tadi, saya sudah menerapkan prinsip coaching yaitu berupa kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Kemudian untuk kompetensi inti yang sudah saya terapkan tadi adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya, jadi yang sudah Ibu sampaikan itu memang sesuai Bu dengan hasil catatan saya ya. Di catatan saya Ibu memang sudah memberikan sebuah prinsip sebagai kemitraan. Itu terbukti tadi Ibu ketika ngobrol merasa setara ya, tidak ada perbedaan rata gitu. Kemudian Ibu juga sudah melakukan yang namanya prinsip proses kreatif, di mana Ibu berusaha menggali kreativitas dari seorang coach untuk mengeluarkan berbagai solusi-solusi terkait dengan masalah yang dihadapi. Nah, kemudian Ibu juga mengajukan beberapa pertanyaan berbobot agar memaksimalkan potensi dari seorang coach. Dan juga Ibu sudah memberikan kompetensi inti sesuai dengan prasupervisi. Dan Ibu mengharapkan ada dua tadi ya, mendengarkan aktif dan kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Dari catatan yang sudah saya catat itu juga sudah terlaksana Bu. Dan yang paling penting dari proses tadi, saya juga mencatat bahwa sudah melakukan percakapan dengan alur Tirta.
di mana Ibu tadi memulai dengan tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana dan tanggung jawab. Alhamdulillah ya, secara gambaran umum dari catatan saya bahwa Ibu sudah melakukan proses coachingnya dengan sangat baik. Ibu luar biasa. Terima kasih Ibu. Ya, ini ada pertanyaan terakhir ya Bu Pipi. Jadi, berdasarkan hasil coaching tadi, kira-kira nih kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan proses coaching tadi? Ya, baik Bu. Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu adalah kehadiran penuh, yang mana mungkin tadi si Koci tadi merasa sedikit ada unek-unek. Kemudian seharusnya saya menggunakan salah satu teknik, yaitu teknik stop, agar beliau lebih rileks untuk mengungkapkan permasalahan-permasalahan tersebut, Ibu. Iya, baik. Jadi memang kehadiran penuh atau presence ini menjadi harapan Ibu ya, agar lebih bisa dikembangkan. Saya berdoa semoga teknik ini juga bisa segera Ibu maksimalkan dalam diri Ibu, tidak hanya potensi ini dan juga potensi yang lain agar semakin tajam Ibu ya. Jadi ketika memberikan sebuah pelayanan coaching terhadap mitranya atau coachingnya ya. Saya juga berharap nih semoga proses ini bisa menjadi bekal untuk Ibu agar nantinya ketika memberikan proses coach ya juga bisa sesuai dengan harapan yang diharapkan pada paradigma coaching ini, terutama dalam penyampaian atau pelayanan coach. Ibu tetap berpegang teguh pada alur Tirta, di alurnya Tirta tetap dilaksanakan. Ya, terima kasih Ibu. Sebagai proses yang sangat luar biasa, semoga bisa berdampak bagus untuk Ibu ke depannya. Ya, terima kasih Ibu. Baik, terima kasih. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.